بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، alhamdulillah, pada malam hari ini merupakan pertemuan yang ketiga dari kajian Umdatul Ahkam min Kalam Khairil Anam pada kitab Siyam karya Al-Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Dan malam ini adalah malam yang ke-21 dari bulan Sya'ban tahun 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 3 April tahun 2021. Dan kita telah menjelaskan hadis yang kedua, yaitu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum faqduru lah. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, yaitu hilal yang menandakan Ramadan, dan berbukalah kalian karena melihat hilal, yaitu hilal Syawal. Maka apabila terhalangi oleh kalian untuk melihat, maka faqduru lahu. Dan telah kita terangkan makna faqduru lahu, yang dimaksud adalah menyempurnakan bilangan bulan tersebut menjadi 30 hari. Apabila itu di bulan Sya'ban pada malam yang ke-30 setelah berlalu 29 hari dari bulan Sya'ban, maka malam yang ke-30 mereka berusaha untuk melihat hilal. Dan apabila mereka tidak berhasil melihatnya, maka menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, fa akmilu iddata Sya'ban 30. Sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dan apabila itu berkaitan dengan hilal Syawal, maka yang dimaksud adalah menyempurnakan bilangan bulan Ramadan menjadi 30 hari.
sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim, fa in ghumma 'alaikum fasumu 30 yawman. Apabila terhalangi oleh kalian untuk melihat hilal, maka berpuasalah 30 hari, yaitu di bulan Ramadan, menyempurnakan bilangan Ramadan menjadi 30 hari. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk menjadikan dalam penentuan masuknya bulan Ramadan atau keluar dari bulan Ramadan dengan melihat. Apabila ada dari kaum muslimin yang melihatnya, maka berpuasalah kalian. Atau dengan cara ikmalul iddah, menyempurnakan bilangan bulan tersebut menjadi 30 hari. Dan tidak disyariatkan menetapkan masuknya bulan Ramadan atau keluarnya bulan Ramadan berdasarkan hisab. Dan ini bukanlah satu hal yang disyariatkan di dalam Islam. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, wala raiba annahu thabata bis sunnati as-sahihati wa ittifaqi as-sahabah annahu la yajuzu al-i'timadu ala hisabin nujum. Bahwa merupakan hal yang tidak diragukan, telah sahih di dalam sunnah dan kesepakatan para sahabat bahwa tidak boleh bersandar kepada perhitungan bintang, pada perhitungan hisab, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummatun ummiyah la naktubu wa la nahsub sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Sesungguhnya kami ini adalah umat ummiyah, kami tidak bisa menulis dan kami tidak bisa berhitung. Maka berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Lalu kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, wal mu'tamidu 'ala al-hisab fil hilal kama annahu dhallun fi syari'ah mubtadi'un fi ad-din fa huwa mukhti'un fil 'aqli wa 'ilmi al-hisab. Dan orang yang menjadikan sandaran dalam menentukan masuknya atau keluarnya satu bulan, maka sebagaimana dia sesat di dalam syariat, dia juga melakukan satu bid'ah di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita terangkan pula tentang hukum berpuasa pada yaumul syak, hari yang meragukan apakah hari itu telah memasuki 1 Ramadan atau masih di 30 Sya'ban. Ada kemungkinan, sehingga masih meragukan. Dan yang sahih dari pendapat para ulama, dan itu adalah merupakan pendapat mayoritas dari kalangan para fuqaha dan mayoritas dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa tidak diperbolehkan seorang berpuasa pada yaumul syak, pada hari yang meragukan, meskipun dengan alasan berhati-hati, sebagai bentuk kehati-hatian, jangan-jangan itu sudah memasuki 1 Ramadan. Yang sahih bahwa itu tidak diperbolehkan, dan telah disebutkan oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, man shama al-yawma alladhi yushakku fihi faqad 'asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan padanya, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kita masih melanjutkan permasalahan seputar masalah ru'yatul hilal. Apabila di sebuah negeri ada di antara kaum muslimin yang telah melihat hilal, apakah mengharuskan negeri-negeri yang lain untuk mengikuti ru'yah tersebut? Misalnya di Arab Saudi
mereka telah mengumumkan bahwa telah terlihat hilal. Disebutkan dengan derajat sekian dan sekian bahwa hilal telah terlihat di beberapa titik di negara Arab Saudi. Apakah ru'yah yang ada di negara tersebut mengharuskan negara-negara yang lain untuk mengikuti ru'yah yang ada di Arab Saudi? Seperti misalnya kita di Indonesia, apakah kita harus mengikuti ru'yah yang ada di Arab Saudi? Atau misalnya yang tinggal di Australia, atau yang tinggal di Rusia, atau di negara mana saja, apakah mereka harus mengikuti ru'yah yang ada di negara tersebut, atau setiap negara masing-masing memiliki ru'yah? Ini merupakan permasalahan yang menjadi khilaf di kalangan para ulama. Banyak pendapat para fuqaha dalam permasalahan ini. Namun dalam seluruh perselisihan yang ada itu kembali kepada 3 pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang mengatakan bahwa apabila ada seseorang di sebuah negeri telah melihat hilal dan telah ditetapkan di negeri tersebut, negeri itu telah menetapkan masuknya Ramadan karena telah ada yang melihat hilal, maka mengharuskan bagi negeri-negeri yang lain untuk mengikuti hilal yang ada di negeri tersebut. Ini pendapat yang pertama, mengharuskan seluruh negeri-negeri yang lain untuk mengikuti negeri yang mereka telah melihat hilal. Dan ini pendapat yang masyhur dari madhab Al-Hanafiyah, demikian pula Al-Hanabilah, dan yang menjadi pendapat Al-Laits bin Sa'ad. Al-Baghawi juga menghikayatkan pendapat ini dari Al-Imam Syafi'i dan yang lainnya. Mereka mengatakan bahwa satu ru'yah yang ada di sebuah negeri mengharuskan negeri-negeri yang lain untuk mengikutinya. Mereka beralasan keumuman dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pembahasan kita, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian karena melihatnya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memilah-milah antara satu negeri dengan negeri yang lain. Beliau mengatakan berpuasalah kalian karena melihat hilal. Sehingga apabila ada seorang muslim yang telah melihatnya di sebuah negeri, maka berdasarkan keumuman hadis ini, kaum muslimin yang ada di negeri-negeri yang lain wajib hukumnya untuk mengikuti ru'yah yang ada di negeri tersebut. Sehingga apabila di Arab Saudi misalnya atau di Mesir mereka telah menetapkan hilal, maka wajib bagi negara-negara yang lain untuk mengikutinya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa tidak berbeda antara satu negeri dengan negeri yang lain. Masing-masing memiliki ru'yah. Masing-masing memiliki ru'yah tersendiri. Nah, mereka yang berada di pendapat yang kedua ini, yang mengatakan bahwa berbeda antara satu negeri dengan negeri yang lain dan masing-masing negeri memiliki ru'yah, mereka berbeda pendapat. Mereka berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa setiap negara memiliki ru'yah tersendiri. Indonesia sendiri, Malaysia sendiri,
berhak menentukan ru'yahnya. Amerika sendiri dan seterusnya. Ada lagi yang membedakan dari sisi iklim. Iklimnya berbeda, maka berbeda pula dalam penetapan ru'yah. Namun kalau iklimnya sama, maka mereka disamakan hukumnya. Iklim di sebuah negeri memiliki iklim tropis misalnya, maka negara mana saja yang memiliki iklim yang sama dianggap memiliki hukum yang sama. Ada lagi yang mengatakan ditinjau dari sisi dekat dan jauhnya. Apabila di sebuah negeri telah menetapkan hilal, masuknya Ramadan, maka yang dekat dari negeri tersebut mengikuti negeri yang telah menetapkan hilal. Adapun negeri yang jauh, maka mereka tidak harus mengikuti negeri tersebut karena jauhnya. Ini juga menjadi permasalahan, berapa jarak dekat dan jauhnya. Ya, karena setiap negara dekat dari negara yang lain. Misalnya Indonesia telah menetapkan ru'yah, yang dekat Malaysia. Thailand mungkin jauh dari Indonesia, tapi Malaysia dekat dari Thailand. Ya, akan begitu terus gitu. Jadi untuk menetapkan jauh dekatnya seperti apa? Sebagian para ulama membedakan antara satu negara dengan negara yang lain dilihat dari al-matali'. Dilihat dari matla', waktu terbitnya bulan. Karena masing-masing negara itu memiliki matla', waktu terbitnya bulan. Seperti halnya waktu terbit dan terbenamnya matahari, berbeda antara satu negara dengan negara yang lain, yang berakibat berbedanya waktu-waktu sholat. Misalnya kita di Indonesia, kita telah mengerjakan sholat subuh. Di Arab Saudi belum, menunggu 5 jam kemudian misalnya, baru kemudian mereka mengerjakan sholat subuh. Perbedaan waktu. Maka demikian pula kaitannya dengan terbitnya bulan, munculnya bulan, yang disebut al-matali', ikhtilaful matali'. Maka apabila matla', waktu terbitnya bulan itu sama, maka dihukumi sama. Misalnya di Indonesia, mereka telah menetapkan masuknya Ramadan karena hilal telah terlihat. Hilal telah terlihat. Maka siapa saja atau apa saja dari negeri-negeri yang memiliki matla' yang sama dengan Indonesia, misalnya kalau dilihat di peta, ya, Indonesia di atasnya apa ya? Brunei misalnya, atau bagian dari Malaysia, atau terus ke atasnya, dianggap itu sebagai satu matla', satu waktu dalam hal munculnya bulan, terbitnya bulan. Maka ini seluruhnya dihukumi sama. Adapun jika berbeda waktu terbitnya bulan, maka tidak diharuskan bagi negeri yang berbeda waktu terbitnya untuk mengikuti negeri yang telah melihat hilal. Misalnya Arab Saudi, kita di waktu maghrib, kita telah melihat hilal misalnya. Di Arab Saudi masih di siang hari. Jadi berbeda waktu terbitnya bulan, berbeda matla'. Sehingga tidak ada keharusan bagi negeri yang berbeda matla' untuk mengikuti negeri yang telah melihat hilal. Dan ini juga pendapat yang dikuatkan oleh sebagian para ulama, dan yang zahir dari
perkataan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala menguatkan pendapat ini. Apa alasan mereka? Di antara dalil yang dijadikan sebagai hujjah pendapat ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Quraib, bahwa satu ketika Ummul Fadl bintul Harith mengutus Quraib untuk mendatangi Muawiyah di negeri Syam. Di negeri Syam, di Damaskus. Ketika itu Muawiyah radhiyallahu taala anhu yang menjadi Amirul Mukminin pada masa itu. Dan beliau mendirikan istana di Syam, di negeri Syam, di Damaskus. Maka Quraib berangkat ke negeri Syam, diutus oleh Ummul Fadl. Kata beliau, aku pun datang ke negeri Syam dan aku menyelesaikan apa yang menjadi keperluanku. Dan pada saat aku berada di negeri Syam, maka di saat itu memasuki 1 Ramadan. Jadi beliau mendapati 1 Ramadan dalam keadaan beliau berada di negeri Syam. Kata beliau, aku melihat hilal. Kata Quraib, aku sendiri yang melihat hilal pada malam Jumat. Lalu kemudian aku pun datang ke Madinah, kembali ke Madinah di akhir bulan. Lalu aku bertemu dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bertanya kepadaku tentang hilal. Kata beliau, kapan kalian melihat hilal di sana, di negeri Syam? Maka aku pun menjawab, kami melihatnya pada malam Jumat. Kata Ibn Abbas, kamu sendiri melihatnya? Kata Quraib, iya, aku melihatnya, dan yang lain pun dari kaum muslimin mereka melihatnya. Sehingga mereka berpuasa pada hari Jumat, dan Muawiyah juga ikut berpuasa. Kata Ibn Abbas, akan tetapi kami di sini di Madinah melihatnya pada malam Sabtu. Kami di sini melihatnya pada malam Sabtu. Jadi mereka tidak melihat pada malam Jumat. Mereka melihatnya di malam Sabtu. Fala nazalu nasumu hatta nuqbila 30. Sehingga kami terus melanjutkan puasa hingga kami menyempurnakan 30 hari Ramadan, atau kami melihat hilal yang menunjukkan masuknya 1 Syawal. Lalu Quraib bertanya kepada Ibn Abbas, awala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamihi? Apakah engkau tidak merasa cukup dengan ru'yahnya Muawiyah dan puasanya Muawiyah radhiyallahu anhu yang ada di Syam? Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, la, tidak. Ini kami tidak mencukupkan. Hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikianlah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kami. Nah, dari ucapan Ibnu Abbas ketika beliau mengatakan demikianlah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kami. Setelah sebelumnya beliau mengatakan tidak, kami tidak mencukupkan dengan ru'yahnya penduduk Syam. Artinya penduduk Madinah punya ru'yah sendiri, penduduk Syam juga punya ru'yah sendiri. Mereka melihat pada malam Jumat, adapun kami di sini melihat pada malam Sabtu. Lalu beliau mengatakan demikianlah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kami. Terjadi khilaf di kalangan para ulama, apa maksud dari ucapan Ibn Abbas bahwa demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami? Apakah maksudnya sikap beliau ini merupakan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah ucapan Ibn Abbas ini beliau menyandarkannya kepada Rasulullah adalah bahagian dari bentuk ijtihad beliau dalam memahami nas, atau benar-benar ini adalah merupakan perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam?
Yang jelas hadis ini cukup kuat untuk dijadikan sebagai hujjah bagi mereka yang berpendapat bahwa berbeda. Begitu beda matla' maka terjadi perbedaan hukum. Adanya perbedaan, munculnya bulan, maka terjadi perbedaan hukum. Beda antara matla' yang ada di negeri Syam dengan matla' yang ada di Madinah. Kalau sekarang kita mengatakan Arab Saudi, maka demikian pula negara-negara yang lainnya. Namun dari seluruh pendapat ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita akan mengerucut kepada pendapat yang ketiga. Dan ini pendapat hampir seluruh para ulama menasihatkan untuk berjalan di atas pendapat ini, yaitu bahwa setiap negeri hendaknya mengikuti apa yang menjadi ketetapan pemerintahnya. Para ulama meskipun mereka ada yang berpendapat wajibnya menyatukan ru'yah, apabila ada seorang muslim telah melihat di satu negeri, maka wajib bagi kaum muslimin di seluruh negeri-negeri yang lain untuk mengikuti ru'yah tersebut. Mereka juga mengatakan bahwa setiap negeri hendaknya menaati apa yang menjadi ketetapan pemerintahnya. Apabila di sebuah negeri yang memiliki pemerintahan tersendiri, mereka telah menetapkan dan mereka telah melihat ru'yah, melihat hilal, maka wajib bagi negeri tersebut, penduduk yang ada di negeri itu untuk mengikutinya, tidak untuk negeri yang lain, tidak untuk penduduk yang berada di negara yang lain. Ini yang menjadi nasihat para ulama, dan berdasarkan keumuman dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shaumu yauma yusumun nas. Puasa itu adalah ketika mayoritas kaum muslimin mereka berpuasa. Dan ini lebih baik. Kalau misalnya kaum muslimin telah disatukan oleh kepemimpinan satu khalifah. Satu khalifah, Amirul Mukminin, menguasai seluruh negeri yang ada di berbagai belahan dunia ini, maka dikembalikan kepada keputusan khalifah. Namun yang terjadi sekarang bahwa masing-masing negeri memiliki penguasa tersendiri. Kata Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan sebagaimana yang beliau sebutkan dalam Tamamul Minnah, wa ila an tajtami'a ad-duwalul islamiyyah ala dhalik fa inni ara ala sya'bi kulli dawlatin ay yasuma ma'a dawlatihi wa la yanqasimu ala nafsihi fayasumu ba'daha معها وبعضهم مع غيرها تقدمت في صيامها أو تأخرت لما في ذلك من توسيع دائرة الخلاف في الشعب الواحد كما وقع في بعض الدول العربية منذ بضع سنين والله المستعان. Kata beliau, dan sampai adanya sebuah ketetapan di mana seluruh negara-negara Islam ini bersatu, maka saya memandang bahwa setiap penduduk sebuah negeri untuk menetapkan puasanya bersama dengan negerinya, bersama dengan pemerintahnya, dan jangan dia memisahkan diri, dan jangan mereka berpecah, yang ini puasa bersama pemerintah, sebagian lagi berpuasa bersama dengan pemerintahan yang bukan pemerintahnya, yang bukan penguasanya. Ada yang ikut Saudi, ada yang ikut negerinya, ikut Indonesia, ya. Ada lagi yang nyeleneh, ikut berdasarkan cara-cara pandang mereka yang sama sekali tidak dibangun di atas dalil. Seperti apa yang biasa kita dengarkan, ada satu kelompok
dalam menetapkan masuknya Ramadan atau masuknya Syawal berdasarkan pasang surut air laut. Ini dari si mana ini? Alasannya apa? Hujjahnya mana? Seringkali mereka 2 hari sebelum pemerintah menetapkan masuknya Ramadan, mereka sudah berpuasa dan mereka sudah berlebaran. Maka jangan demikian. Jangan mereka terbagi-bagi. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Baik pemerintah menetapkan lebih dahulu atau terlambat. Sebab yang demikian akan menyebabkan semakin meluasnya perselisihan yang ada dalam sebuah masyarakat yang satu, sebagaimana yang telah terjadi di sebagian negara-negara Arab semenjak beberapa tahun yang lalu. Wallahul musta'an. Bukan hanya di negara Arab, di mana-mana, bahkan di negeri kita. Kadang-kadang dalam menetapkan masuknya 1 Ramadan itu sampai 3 hari sebelum pemerintah menetapkan. Hari sebelumnya ada yang ikut Saudi misalnya, 2 hari sebelumnya itu ada satu kelompok, kalau tidak salah dari firqah Naqsyabandiyah, itu mereka sudah menetapkan Ramadan terlebih dahulu, menetapkan lebaran terlebih dahulu sebelum pemerintah menetapkan. Akhirnya menyebabkan terjadinya perselisihan. Maka ini nasihat dari beliau rahimahullah ta'ala, bahwa hendaknya setiap penduduk sebuah negeri untuk mengikuti apa yang menjadi ketetapan pemerintahnya. Bahkan pernah kejadian karena salah seorang saudara kita ini, dia mengikuti Arab Saudi, sementara yang lainnya yang ana juga termasuk ketika itu, enggak, kita ikut pemerintah. Pemerintah besok lebarannya, 1 Syawalnya, lah dia hari ininya. Dan kebetulan ketika itu dia seorang diri, tidak ada yang lebaran hari itu. Tapi karena dia ikut Saudi, maka dia sudah tidak berpuasa. Ya. Apa yang dia lakukan? Dia di halaman rumah itu khutbah sendiri, sholat Id sendiri, yang lain nonton di pekarangan rumah. Allahul musta'an. Maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini tidak dinasihatkan oleh para ulama. Demikian pula nasihat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Syekh Ibn Baz, Lajnah Daimah dan yang lainnya. Mereka memberi nasihat yang sama. Syekh Ibn Utsaimin dalam Asy-Syarh Al-Mumti' beliau mengatakan, wa 'amalun nasil yawm 'ala hadha annahu idza thabata 'inda wali al-amr lazima jami'u man tahta wilayatihi ay yaltazimu bi shaumin aw fitrin. Wa hadha min an-nahiyati al-ijtima'iyyah qaulun qawi. Dan amalan kaum muslimin pada hari ini, bahwa apabila telah ditetapkan oleh waliul amr, oleh penguasa, maka hal itu mengharuskan seluruh yang ada di bawah kekuasaannya di negeri tersebut agar hendaknya mereka berpegang dengan ketetapan tersebut, apakah dalam hal menetapkan masuknya Ramadan atau memasuki Syawal. Dan ini dari sisi kehidupan bermasyarakat, ini adalah pendapat yang kuat, kata beliau. Hatta law sahhahna al-qawl ats-tsani alladhi nahkumu fihi bi ikhtilaf al-matali' fayajibu ala man ra'a anna al-mas'alata mabniyatun 'ala al-matali' alla yudhhira khilafan lima 'alaihi an-nas. Bahkan walaupun kita termasuk yang berpendapat menguatkan pendapat yang kedua, yaitu menguatkan adanya perbedaan matlak, ya, maka wajib bagi mereka untuk tidak menampakkan adanya perselisihan di hadapan manusia, yaitu dengan mengikuti apa yang menjadi ketetapan pemerintah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pemerintah kita setiap tahunnya itu sangat memperhatikan permasalahan ini. Mereka menetapkan masuknya Ramadan dan keluar dari bulan Ramadan berdasarkan ru'yah. Begitu di hari yang ke-29 Sya'ban itu telah diutus, ya, orang-orang, ya, kelompok-kelompok di
tempat-tempat yang strategis yang memungkinkan mereka untuk melihat hilal, sehingga apabila ada yang melihatnya dipersaksikan, dan jika diterima persaksiannya maka ditetapkan bahwa besok telah memasuki 1 Ramadan. Walhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada penguasa kita dan memberi hidayah kepada mereka untuk senantiasa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesimpulannya bahwa hendaknya setiap masyarakat untuk mengikuti apa yang menjadi ketetapan pemerintah. Nah, di sini ada permasalahan yang lain, yaitu apabila seseorang melihat hilal, dia seorang diri, namun ru'yah tersebut tidak ditetapkan oleh pemerintah atau tidak diterima persaksiannya, tapi dia sendiri melihat dengan haqqul yaqin, dia melihat hilal, dia sampaikan pada penguasa, ternyata persaksiannya tidak diterima. Maka apa hukum dan apa yang menjadi sikap orang yang telah melihat hilal ini yang persaksiannya tidak diterima? Dari satu sisi dia telah melihat hilal, sehingga kalau melihat kepada keumuman hadis sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian karena melihat hilal, orang ini telah melihat hilal. Namun dari sisi yang lain tidak ada kaum muslimin yang berpuasa pada hari tersebut. Apakah karena dia tidak menyampaikan pada penguasa, atau dia menyampaikan namun persaksiannya tidak diterima karena satu dan lain hal? Nah, apa yang menjadi sikap bagi orang ini, orang yang melihat hilal sendirian? Dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa dia wajib berpuasa. Dia wajib berpuasa karena dia telah melihat hilal. Dan disebutkan oleh Ibn Abdul Bar bahwa ini pendapat mayoritas para ulama. Pendapat yang kedua mengatakan dia tetap harus berpuasa bersama dengan mayoritas kaum muslimin, bersama dengan pemerintahnya, dan tidak membangun puasanya berdasarkan penglihatan dia yang persaksiannya tidak diterima oleh penguasa. Ini pendapat yang kedua. Ada yang mengatakan dia berpuasa, namun dia berpuasa secara sir, rahasia, jangan dia menyampaikan kepada yang lain. Kadang-kadang ini juga sulit ya. Kalau dia berpuasa rahasia ya, apalagi kalau dia pemuka agama, kalau dia ustadz ya, biasanya orang nanya, "Ustadz, antum puasa enggak?" Jangan bilang-bilang ya, ana berpuasa. Agak sulit. Nah, yang sahih dari perselisihan yang terjadi, wallahu ta'ala a'lam, bahwa dia tetap berpuasa bersama dengan pemerintahnya. Dia tetap berpuasa bersama dengan pemerintahnya. Kenapa demikian? Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-shaumu yauma tasumun, wal fitru yauma tuftirun, wal adha yauma tudahhun." Berpuasa adalah pada hari kalian berpuasa. Dalam riwayat yang lain, yauma yusumun nas, pada hari di mana mayoritas manusia berpuasa. Demikian pula beridul fitri adalah di hari di mana mayoritas manusia kaum muslimin beridul fitri. Demikian pula dalam menetapkan Idul Adha, dalam menetapkan Idul Adha. Maka berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan bahwa hendaknya kaum muslimin mereka berpuasa bersama dengan mayoritas manusia, bersama dengan pemerintahnya, seperti yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala.
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyebutkan permasalahan ini sebagaimana yang disebutkan dalam Majmu' al-Fatawa. Kata beliau, apabila seseorang melihat hilal yang menandakan masuknya satu Ramadan, dia sendirian melihat hilal, atau yang menunjukkan masuknya satu Syawal, maka apakah dia berpuasa sendirian karena melihat hilal, atau dia tidak berpuasa atau memasuki Syawal kecuali bersama dengan kaum muslimin secara umum? Kata beliau, ada 3 pendapat dari para ulama, dan ketiga pendapat ini juga diriwayatkan dari Imam Ahmad. Ada 3 riwayat dari Al-Imam Ahmad rahimahullah. Pendapat yang pertama mengatakan dia wajib berpuasa, tapi puasanya rahasia, dan berbuka juga rahasia. Ini adalah mazhab Syafi'i. Pendapat yang kedua, bahwa hendaknya dia berpuasa dan berbuka bersama kaum muslimin secara umum. Jadi jangan dia berpuasa sendirian. Ini adalah pendapat yang masyhur dari mazhab Al-Imam Ahmad, mazhab Al-Imam Malik dan Abu Hanifah. Pendapat yang kedua mengatakan dia berpuasa sendirian. Namun dalam hal memasuki satu Syawal bersama dengan kaum muslimin. Jadi pendapat yang kedua ini membedakan antara masuknya antara memasuki puasa, memasuki Ramadan dengan memasuki satu Syawal. Dalam hal berpuasa, kata pendapat yang kedua ini, dia berpuasa karena dia telah melihat hilal. Tapi dalam hal memasuki satu Syawal, maka dia harus bersama dengan kaum muslimin. Ini yang masyhur dari mazhab Al-Imam Ahmad, Malik dan Abu Hanifah. Pendapat yang ketiga mengatakan tidak ada perbedaan. Puasa dan satu Syawal bersama kaum muslimin secara umum. Dan jangan dia berpuasa sendirian atau beridul fitri sendirian, tapi bersama dengan kaum muslimin. Lalu kemudian Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, wa hadza adharul aqwal, dan ini adalah pendapat yang lebih nampak kebenarannya. Lalu kemudian beliau menyebutkan hadis yang kita sebutkan tadi, saumukum yauma tasumun wa fitrukum yauma tuftirun wa adhaakum yauma tudahhun, bahwa berpuasanya kalian adalah ketika kalian secara umum berpuasa. Demikian pula dalam hal berbuka, beridul fitr, demikian pula dalam hal beridul adha. Ya. Lalu kata At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, para ulama menafsirkan hadis ini, maknanya innama ma'na hadza as-shaum wal fitru ma'al jama'ati wa idhamin nas, bahwa makna dari hadis ini berpuasa dan beridul fitr itu bersama dengan jamaah dan mayoritas manusia. Mayoritas manusia. Ini yang sahih dalam hal ini. Jangan dia bersendiri. Walaupun dia telah melihat hilal, tapi dia sendirian atau persaksiannya tidak diterima, maka dia tetap berpuasa bersama dengan keumuman kaum muslimin dan berbuka bersama dengan keumuman kaum muslimin. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala juga menjelaskan dari sisi makna hilal. Ya, hilal itu kan ketika bulan itu berbentuk sabit, ya. Awal munculnya bulan itu disebut hilal. Awal hilal. Kata beliau, hilal itu dari kata istahalla. Istahalla yang bermakna ishtahar, sesuatu yang masyhur, sesuatu yang populer, sehingga tidak ditetapkan masuknya satu bulan kecuali apabila itu telah menjadi masyhur dan populer di tengah-tengah manusia. Adapun kalau satu orang itu tidak ditetapkan, ya. Oleh karena itu dalam menetapkan manasik haji misalnya, ada seorang
melihat hilal Dzulhijjah. Tapi pemerintah Arab Saudi tidak menetapkan dan tidak menerima persaksiannya. 1 Dzulhijjah jatuh keesokan harinya, sementara orang ini melihat hari itu. Dan dia akan menunaikan ibadah haji. Lalu wukufnya gimana? Apa dia wukuf sendirian? Memasuki tanggal 9 Dzulhijjah, bagi dia, apa dia berangkat ke Arafah sendirian? Sementara keumuman para jemaah haji berangkatnya besok, karena yang ditetapkan, yang masyhur bahwa 1 Dzulhijjah keesokan harinya. Tidak mungkin dia wukuf sendirian. Dia pasti wukuf bersama dengan keumuman kaum muslimin. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, memasuki 1 Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan dan berbuka memasuki 1 Syawal, hendaknya bersama dengan mayoritas kaum muslimin. Dalam hal ini apa yang menjadi ketetapan pemerintahnya. Nah, di sini ada permasalahan yang berikutnya. Apabila pemerintah, sebuah pemerintahan, mereka menetapkan masuknya 1 Ramadan atau 1 Syawal bukan berdasarkan apa yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berdasarkan yang disyariatkan. Misalnya ada sebuah pemerintahan, mereka tidak mau repot untuk mengutus orang-orang untuk melihat hilal. Mereka menetapkan masuknya 1 Ramadan berdasarkan hisab misalnya. Alhamdulillah pemerintah kita terus setiap tahun memperhatikan masalah ru'yah ini. Namun kalau seandainya di sana ada sebuah pemerintahan, mereka menetapkan masuknya 1 Ramadan berdasarkan hisab, apa sikap kita sebagai masyarakat? Melihat dari satu sisi ini tidak diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni tidak berjalan di atas apa yang disyariatkan, atau kita mengikuti. Nah, ini diterangkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagaimana yang disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa. Kata beliau, apabila ada yang mengatakan bahwa pemimpin yang diserahkan kepadanya untuk mengurusi masalah penetapan hilal ternyata dia muqassir, dia tidak menerapkannya dengan cara yang disyariatkan. Ya. Misalnya, dia menolak persaksian orang-orang yang terpercaya. Dari sini mempersaksikan saya melihat hilal, dari yang ini mempersaksikan saya juga telah melihat hilal. Ditolak persaksiannya oleh pemerintah. Nah. Atau mungkin dia menolak persaksian karena satu hal, mungkin ada konflik di antara mereka. Kadang-kadang berbeda organisasi, berbeda juga cara penetapannya. Ya, kadang-kadang ini menjadi permasalahan. Atau mungkin ada permasalahan politik di antara mereka, beda partai. Ya. Atau sebab-sebab yang lain. Atau dia bersandar kepada perkataan ahli hisab dalam menetapkan masuknya Ramadan, yang itu sebagaimana yang kita sebutkan tidak disyariatkan. Nah, apa yang harus menjadi sikap kaum muslimin? Kata beliau, ma yathbutu minal hukmi la yakhtaliful halu fi baina alladhi yu'tammu bihi fi ru'yatil hilal mujtahidan musiban kana aw mukhti'an aw mufarridan. Fa innahu idza lam yadhhar al-hilal wa yashtahir bihaythu yataharra an-nasu fihi. Tidak ada perbedaan, kata beliau, apa yang telah ditetapkan dalam sebuah hukum, masuknya Ramadan atau masuknya 1 Syawal, maka dalam hal penetapan hukum tersebut, apakah dia telah beristihad dan dia benar dalam istihadnya, atau imam itu telah beristihad ternyata keliru dalam beristihad, atau dia tidak sempurna dalam artian dia tidak menetapkan dengan cara-cara yang disyariatkan, seperti yang disebutkan tadi, dengan cara hisab
atau dia menolak persaksian orang-orang yang terpercaya sehingga tidak menjadi masyhur di tengah-tengah manusia, kata beliau tidak ada perbedaan. Tidak ditetapkan masuknya bulan kecuali apabila itu telah menjadi populer, masyhur di tengah-tengah kaum muslimin bahwa satu Ramadan telah masuk. Mengapa demikian? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan tentang kondisi para imam. Kata beliau, al-a'immatu yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhta'u falakum wa alaihim. Imam itu salat memimpin kalian. Kalau imamnya benar, maka kalian mendapatkan pahala, mereka juga dapat pahala. Kalau imamnya keliru, kalian mendapatkan pahala, maka imamnya yang menanggung akibatnya. Berdasarkan dalil kata beliau, kita mengikuti imam dalam hal masuknya Ramadan atau keluar dari bulan Ramadan. Permasalahan, apakah imamnya menetapkan itu, pemerintah menetapkan itu dengan cara yang syar'i, atau dia tafrid, taksir, kurang, tidak menetapkannya berdasarkan cara-cara yang disyariatkan, maka kita tetap mengikuti imam, mengikuti apa yang menjadi keputusan ya, antara mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ternyata mereka tidak menetapkannya dengan cara yang syar'i. Nah, kata beliau, fa khata'uhu wa tafrituhu alaih la 'alal muslimin. Maka kekeliruan dan kekurangan di dalam menetapkan sesuatu secara syar'i itu kembali kepada penguasa, bukan kembali kepada kaum muslimin, karena kaum muslimin hanya diperintahkan untuk berpuasa mengikuti keumuman kaum muslimin, yaitu bersama dengan pemerintahnya. Karena sempat terjadi beberapa tahun yang lalu, pemerintah mengatakan bahwa besok masih 30 Sya'ban, lusa baru kemudian awal Ramadan. Ada yang mengatakan, wah ini pemerintah khianat. Padahal ada di wilayah tertentu disebutkan ketika itu bahwa dia telah mempersaksikan dia melihat hilal. Ini pemerintah khianat, ini pemerintah tidak menerima persaksiannya. Nah, lalu kemudian ada tuduhan-tuduhan, ini masalah politik, ini dan seterusnya. Itu kita serahkan kepada mereka. Ya. Kita berpuasa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita bersama keumuman kaum muslimin. Adapun permasalahan penetapan ternyata dibangun di atas ijtihad dan mereka telah bersungguh-sungguh atau tidak, maka antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah yang berikutnya, apa hukum menggunakan alat pembesar untuk melihat hilal? Ya, misalnya ada sebuah alat yang memungkinkan seorang untuk melihat hilal meskipun di tengah cuaca mendung atau hujan, tapi dengan menggunakan alat canggih tersebut bisa menembus dan hilal terlihat. Apakah hal ini diperbolehkan? Jawabannya diperbolehkan. Ya, ketika seorang menggunakan alat tersebut dan hilal terlihat, maka itu telah memasuki keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yati. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan ini telah terlihat walaupun dengan bantuan alat. Sehingga meskipun dengan bantuan alat, maka itu teranggap. Dan ini yang menjadi fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullah taala. Beliau mengatakan, kata beliau, walakin man tala'a al-hilal biha wa jazama bi annahu ra'ah biwasitatiha ba'da ghurubi syams wa huwa muslimun adlun fala a'lamu mani'an min al-'amali bi ru'yatihi al-hilal li'annaha min ru'yatil 'ain la min al-hisab. Akan tetapi, kata beliau setelah menjelaskan tentang alat untuk melihat, barang siapa yang melihat hilal dan dia memastikannya bahwa dia melihat hilal dengan menggunakan alat tersebut setelah terbenamnya matahari dan dia seorang muslim yang terpercaya, maka aku tidak mengetahui ada larangan untuk mengamalkan berdasarkan ru'yah tersebut
karena dia telah melihat dengan mata kepalanya, bukan berdasarkan hisab, bukan berdasarkan hisab. Demikian pula Syekh Ibnu Utsaimin dalam fatwanya, beliau mengatakan wala ba'sa an natawassala ila ru'yatil hilal bil minzar atau bil marasid, bahwa tidak mengapa kita menggunakan al minzar, yakni alat pemantau atau pembesar untuk melihat al hilal, dan barang siapa yang telah melihatnya meskipun dengan menggunakan alat tersebut, maka itu mu'tabar, teranggap bahwa dia telah melihat dengan mata kepalanya. Ini ma'asyara al-ikhwah rahimakumullah yang menjadi pembahasan kita pada malam hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya pada pertemuan yang keempat.